Nah, ini ada teman kita yang bertanya, "Abang kenapa mau dibagi-bagiin, Bang? Apakah abangnya tidak rugi?" Nah, apakah termasuk rugi atau tidak? Yuk mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebelumnya selamat datang dulu, sampai ketemu lagi dengan saya di Alfam Nigapi. Alhamdulillah, ini saya bikin konten siang ya, sudah kasih makan untuk yang di outdoor, jadi mungkin saya nggak perlu di outdoor, saya cuma mau di indoor sambil kasih makan ikan dengan artemia, teman-teman. Nah, sambil menjawab pertanyaan dari teman kita M. Rizky Nanda tadi, "Abang kenapa mau dibagi-bagiin, Bang? Apa abangnya nggak rugi?" Nah, di sini teman kita bertanya, maka akan saya jawab. Ntar saya mau cokot dulu ini artemianya. Mau cari gunting kok. Males. Astagfirullahaladzim. Jatuh, teman-teman. Aman. Waduh, terlalu kecil. Ntar. Tinggi protein ini, teman-teman. Kita langsung gigit aja. Udah tinggi protein. Anu pula, asin pula. Nah, menjawab pertanyaan teman kita ya, teman-teman. Tadi yang bertanya, apa tidak rugi? Jawabannya, kalau kita memakai hitungan logika duniawi, teman-teman, pasti rugi, bisa dikatakan. Karena merawat ikan gapi kan ada istilah rawat airnya, ada capeknya, ada operasional pakannya. Kalau ikut hitungan duniawinya pasti rugi. Yang namanya kita pelihara ikan juga pakai modal, ya otomatis kalau dihitung ya pasti akan ketemu ruginya. Tapi nah, inilah alasannya kenapa teman-teman saya edukasi kalau pelihara ikan gapi itu dasari niatnya dengan hobi, teman-teman. Hobi atau memang kita seneng dan kepingin memelihara ikan gapi. Nah, tapi dengan peliharaan kita yang segini banyak, ya kita harus tetap memikirkan operasional agar kalaupun bisa dikatakan rugi, itu nggak rugi-rugi amat. Toh ini juga arahnya akhirnya kita jadikan usaha, bisa dikatakan ya di awal apa istilahnya, bakar-bakar duit dulu, jangan tergesa-gesa cari untung dulu, seperti itu, teman-teman. Ini sambil saya edukasi, barangkali teman-teman nanti ada yang mau jadi breeder ikan gapi juga seperti saya, seperti itu. Tapi saya juga masih belajar, barangkali ilmu dari saya masih kurang tepat, ada ilmu-ilmu dari breeder lain yang lebih tepat, ya monggo digunakan saja, teman-teman. Insya Allah semuanya sama-sama bagusnya. Justru yang terpenting sikap kita masing-masing dalam menyikapi kepribadian kita sendiri yang akan menentukan apakah kita dalam melangkah itu akan diberikan hasil oleh Sang Pencipta atau oleh Yang Maha Kuasa. Kalau kita baik, bagus, kita niati ini sebagai hobi dan sampingan kecil-kecilan, ya insya Allah kita akan diberikan jalan, seperti itu, teman-teman. Melanjutkan pertanyaan tadi, jadi begini, teman-teman. Ini saya sambil lihat-lihat ikan aja ya, sambil videonya saya tunjukkan ke ikan-ikan, sambil saya edukasi atau saya cerita
tentang pertanyaan tadi. Jadi seperti ini kan ikan saya secara operasional pakan itu termasuk sudah mendekati nol atau bisa jadi hampir 0 rupiah dalam memelihara ikan. Karena kenapa? Ya mungkin ada biaya pakan di Artemia ini, tapi nggak masalah karena memang saya, nah itu tadi, saya memang suka ikannya, suka perform ikan ketika kita kasih makan Artemia. Jadi ikan bisa lebar-lebar, ekornya bisa buka lebar-lebar lah. Kalau untuk ini memang secara nominal operasional kelihatan lumayannya, tapi ya nggak lumayan banget karena ini berapa, 700.000 itu isi sekitar, katakanlah kita jangkepi 500 gram. Nah 500 gram itu dalam kita pemakaian sehari-hari itu 2 hari 3 gram. Nah kemarin saya bilang kan 1 hari setengah, 1 hari sampai 1 hari setengah kan habisnya 3 gram, ternyata bisa dibuat 2 hari teman-teman 3 gram itu. Nah itu 3 gram itu kalau dirupiahkan kira-kira sekitar anggaplah 10.000 atau enggak sampai, malah saya dikatakan dari 500 gram itu kita pakai 3 gram. Operasional saya yang kelihatan ada nominalnya yaitu ya Artemia aja. Kalau untuk cacing sutra itu bisa dikatakan saya 0 rupiah teman-teman. Karena kenapa? Saya setiap pembelian cacing sutra itu langsung banyak, sekalian saya jual. Jadi memang casutnya tidak ada untung, tapi ikan-ikan saya sehari-hari itu makan cacing sutra, seperti itu teman-teman. Maka malah bahkan kalau cacing sutranya dalam 1 hari langsung habis ketika saya ngambil dari pemasok cacing sutra itu malah saya bisa untung seperti itu. Nah tapi umumnya cacing sutranya itu habis dalam 2-3 harian. Nah dalam 2-3 harian itu ikan saya makan cacing sutra, seperti itu teman-teman. Akhirnya bisa dibilang ya secara modal lebih banyak ke kuras-kurasnya itu tadi. Lah kuras-kurasnya pun itu kita akan merasa itu tidak jadi beban kalau kitanya itu termasuk memang seneng sama ikannya. Makanya kembali kepada poin yang tadi, dalam memelihara ikan gapi kalau bisa didasari dengan rasa cinta atau hobi kepada ikannya teman-teman. Jadi kita merawat ikan segini banyak, bahkan yang di outdoor juga saya kasih tunjuk ya. Nah segini banyak itu kita tidak merasa beban karena kita memang senang pada ikannya. Loh segini banyak, nah itu kita tidak terasa beban teman-teman. Karena apa? Kembali pada poin yang tadi, karena kita hobi kepada ikannya atau memang suka dan cinta terhadap ikan-ikan gapi kita. Makanya ini juga sekaligus menjawab teman-teman, rekomendasi ikan gapi apa Bang yang cocok untuk pemula. Menurut saya cari referensi di manapun, entah di YouTube, di Instagram. Nah itu yang kira-kira disukai yang mana, apalagi untuk belajar pastikan itu benar-benar disukai dulu, karena di sana kita akan menemukan susah senangnya memelihara ikan di awal. Kalau kita nggak benar-benar cinta sama ikannya, kita akan nyerah di awal pasti. Apalagi kalau kita hanya mengikuti pasar, waduh saya rugi, waduh saya habis beli indukan segini, waduh saya baru 1 minggu belum beranak udah mati. Lah itu kita akan banyak ngeluh kalau kita tidak dasari melihara ikan tadi
dengan hobi atau cinta dengan ikannya. Seperti itu teman-teman. Nah itu jawaban secara umum untuk pertanyaan Mas M. Rizky Nanda tadi. Lah ada lagi jawaban yang lebih spiritualis seperti itu, lebih tauhid kalau bisa dibilang, atau lebih syariat atau lebih syar'i. Nah yang namanya sedekah itu adalah kebaikan teman-teman. Yang namanya kebaikan tidak akan pernah rugi karena Tuhan kita tidak pernah tidur, simpelnya seperti itu. Jadi yang namanya sedekah, kalau memang kita insya Allah ya, semoga saya bisa ikhlas, karena saya juga masih belajar ikhlas juga, belajar terus lah pokoknya kita itu. Nah selagi kita ikhlas dalam bersedekah, insya Allah kembalinya kepada kita sendiri teman-teman. Makanya saya kemarin di video sempat bilang juga, sebenarnya saya juga nggak pede mau bersedekah dengan ikan-ikan saya itu. Makanya saya bilang saya bersedekah pun memang hakikatnya tetap merasa butuh teman-teman yang bersedia saya sedekahi, seperti itu. Makanya kemarin ada kesan-kesan yang saya bilang itu seperti kurang pede lah kalau saya mau menyedekahkan ikan saya, seperti itu teman-teman. Nah ternyata alhamdulillahnya kemarin saya bersedekah ikan-ikan saya itu banyak teman-teman yang antusias, alhamdulillah. Nah dari situ akhirnya saya coba persiapkan, saya sudah mulai persiapkan teman-teman untuk kardus-kardusnya, tapi masih dalam perjalanan karena kan butuh sekitar 30 kardus, karena ada sekitar 30-an teman-teman yang pengen ikan-ikan saya. Dan nantinya saya mohon maaf barangkali ada kekurangan dari ikan-ikan kita. Untuk kesehatan insya Allah aman. Nah ini pingunya teman-teman, insya Allah kalau untuk kesehatan ikan saya pastikan dikirim dari sini itu sehat ya. Nah untuk apa tadi, untuk ikan-ikan saya dikirimnya kapan? Oh ya ini mau saya kasih tahu, dikirimnya insya Allah pada bulan Januari teman-teman. Nah saya di tanggal 1 sampai 3 itu pada bulan Januari ada pertemuan sama keluarga besar, ya lumayan besar lah, ada keluarga dari Jawa Tengah itu main ke tempat saya, jadi kayaknya tanggal 1 sampai 3 belum bisa lah, setelahnya itu mungkin baru saya kirimkan ke teman-teman. Alhamdulillah sudah saya list teman-teman yang pengen ikan saya kemarin, sudah saya list, saya sudah screenshot teman-teman yang sudah kirim alamat, jadi sudah saya simpan, nanti tinggal kerjakan secara serentak di bulan Januari tersebut teman-teman, seperti itu. Dan saya sangat berterima kasih, akhirnya teman-teman ternyata alhamdulillah antusias. Nanti akan kita persembahkan untuk teman-teman ikan-ikan kita. Nah kemarin ada yang tanya, aneh-aneh juga sih sebenarnya, cuma ya tidak apa-apa, saya maklumi mungkin nggak nyimak video saya sampai akhir. Jadi dikiranya saya menyedekahkan ikan saya itu semua jenisnya, semua jenis, ada topaz, ada HP purple, ada koi red ear, dikiranya mungkin seperti itu karena nggak nyimak video saya sebelumnya. Jadi yang saya sedekahkan itu atau yang saya bagi-bagikan ke teman-teman itu cuma jenis pingu dan BRTDE. Nah BRTDE ini itu sisa-sisaan teman-teman, jadi kurang seberapa lah. Kalau urusan genetiknya alhamdulillah bagus-bagus, tapi memang secara visual selain dia usianya sudah tua, itu memang ini ya sisa-sisa teman-teman, makanya saya bagikan. Nah, tanpa teman-teman ya saya juga malah khawatir saya nggak bisa mengkondisikan peliharaan saya teman-teman, daripada saya buang nanti tidak terawat, mending saya amanahkan ke teman-teman untuk belajar juga, seperti itu. Biasanya kan lihat-lihat edukasi di tempat
saya di Alfamily Gapi. Lah ini Alfamily Gapi bagi-bagi ikan untuk teman-teman yang mungkin masih belajar. Kalaupun yang sudah pro, yang sudah memang breeder-breeder lama, ya enggak apa-apa. Asalkan memang mereka mau atau kalian memang suka, ya monggo, seperti itu. Insya Allah sekitar ada lumayan banyak lah, 50-an pasang ada. Nah, seperti itu teman-teman. Dan saya nggak akan merasa rugi sama sekali, karena di situ saya merasa itu tuh apa ya, daripada dibandingkannya itu dengan saya tuh kan pengen pelihara strain baru, dan daripada saya juga buang ikan entah kemana atau kemana, kenapa tidak saya sedekahkan saja seperti itu. Insya Allah nggak ada ruginya, toh kembalinya kepada saya sendiri juga, dan semoga Alfamily Gapi juga semakin berkembang lagi, seperti itu. Nah, sebenarnya biasanya saya lempar ke tempat saya yang ada di Gresik teman-teman. Nah, karena di tempat saya di Gresik itu masih banyak juga ikannya. Kemarin ada beberapa PRTDE reject itu. Kalau di tempat saya ini sudah PRTDE-nya sudah termasuk nggak reject. Cuma memang dengan usianya yang sudah semakin tua itu dia kayak memang menurun gitu loh kualitasnya. Sudah nggak di usia primanya karena secara visualnya jadi agak menurun. Tapi ya ini sudah selektif nih sebenarnya. Seperti itu. Lah kalau pingunya jujur memang masih remaja-remaja teman-teman. Masih bisa dipastikan nanti untuk adaptasi ke tempat teman-teman juga pasti lebih mudah karena masih remaja-remaja. Seperti itu teman-teman. Lah biasanya yang apa, kebanyakan yang jenis-jenis yang kebanyakan kayak contoh umpama pingu-pingu gini kan sekarang lagi banyak, biasanya itu saya ikat satu wadah isi 100 atau isi 50, sama betinanya juga saya ikat dari satu, maksudnya jantan sendiri betina sendiri, itu bisa saya kirim ke Gresik itu. Nah karena di Gresik lagi banyak, di Gresik kan saya juga buka toko ikan, lah ikan gapinya ya dari tempat-tempat saya sendiri ini, tapi kebanyakan grade B kalau yang di tempat saya di Gresik. Grade A nya ya di tempat saya ini, di tempat saya ngebreed, seperti itu teman-teman. Jadi itu ya jawaban dari pertanyaan teman kita M. Rizkinanda, apakah tidak rugi? Ya monggo disimpulkan sendiri, jawaban saya seperti itu. Bisa dibilang rugi, bisa dibilang untung, insya Allah juga bisa. Dan karena tadi poin yang sering saya bilang, pelihara kita didasarkan oleh hobi, berdasar oleh cinta pada ikannya, seberapapun biaya atau model yang kita keluarkan untuk ikan gapi, kita pasti happy-happy saja teman-teman, karena kita memang suka dengan ikannya. Yang namanya hobi mah ya nggak ada hitung-hitungannya, seperti itu teman-teman. Namun ya tetap jangan lupa operasional, kelanjutan operasionalnya juga tetap kita pikirkan kalau kita pengen jadi breeder ikan gapi, seperti itu. Seperti pakan, operasional pakan, gimana caranya ikan-ikan kita cepat besar, dan operasional pakan kita tekan, seperti itu. Itu tadi yang sudah saya jelaskan soal cacing sutra, soal Artemia, seperti itu. Sedikit modal lah kalau Artemia, memang sedikit modal ya, lebih banyak modalnya ya di tempat-tempatnya ini, di rak-rakannya, akuariumnya, aeratornya, dan lain-lain. Nah, kalau tidak cinta dengan ikannya, pasti tidak bisa berjalan sebanyak ini. Dan kalau tidak ada dukungan dari teman-teman subscriber atau viewers Alfamily Gapi, saya juga tidak akan semangat dalam membuat konten. Alhamdulillah. Maka dari itu jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton videonya.
dari awal sampai akhir, minal awal wal akhir. Terima kasih yang sebesar-besarnya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kebelepotan kalimat dan kata-kata saya, atau ada kalimat-kalimat saya yang menyinggung di hati teman-teman. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.